Halo netizen, kali ini kita ada BMW X1 yang NIK 2021. Ya, jadi di tahun 2021 ini BMW itu sekarang menghadirkan X1 dalam dua trim ya. Trim yang sama yaitu X1 itu tetap ada yang seperti yang tahun 2020, tapi sekarang itu ada tipe baru nih, namanya tipe baseline yang lebih murah. Dan dia juga ada beberapa fitur baru walaupun dia hitungannya lebih murah dibandingin yang X-Line ya, apalagi yang dari NIK 2020. Untuk tampilan depannya sih sebetulnya ini sama aja seperti X1 yang X-Line, cuma dibedain di bagian grillnya. Seinget gue dia warnanya agak silver, tapi sekarang dia jadi gloss black untuk double kit nih grillnya. Untuk lampu ini tetap sama, dia menggunakan BMW LED yang DRL-nya tuh udah model yang heksagonal. Tapi kalau kita beranjak ke bawah, ini baru kelihatan nih dibandingin yang NIK 2020. Jadi untuk NIK 2021 ini, dia sekarang ada sensor parkir depannya sebanyak 6 titik. Dan untuk di baseline, di area sini nih, ini kelihatan nih, kayak ada patahan bodi gitu. Ini dia warnanya hitam doff. Tapi kalau yang X-Line dia warnanya silver. Dan di bagian bawah situ juga tetap ada fog lamp LED ya. Terus di bagian samping velgnya juga beda nih dibandingin yang X-Line, terutama yang tahun 2020. Jadi sekarang dia pakai velg yang pre-facelift atau pre-LCI, dan motifnya itu bener-bener sama persis seperti X1 yang pre-LCI. Di sini bannya Bridgestone ukuran 225/50 R18. Ini kayaknya Bridgestone apa nih? Oh, Turanza ya. Ya, Turanza T001. Disc brake juga udah gede banget, serta dia juga sudah run flat tire. Di bagian samping itu juga ada claddingan hitamnya. Dan oh iya, hampir lupa, jadi karena dia sekarang sudah ada sensor parkir di bagian depan, untuk X1 yang NIK 2021 sekarang sudah bisa parking assist atau istilahnya parkir otomatis ya. Di bagian window line ini tetap ada list warna satin chrome. Di bagian spion ada lampu sen LED-nya, dan kalau kita buka pintu, dia juga sudah ada covered access yang cukup sentuh guratan ini untuk mengunci pintu dan masukin tangan ke handle untuk membuka kuncinya. Dia juga ada semacam welcome light di bagian bawah handle. Belum ada blind spot monitoring juga, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Dan lanjut ke belakang. Untuk lampu sih ini mirip-mirip ya seperti yang NIK 2020, jadi dia sudah LED baru ini juga tegas banget. Emblemnya dia ada emblem X1 di belakang dan ada emblem S-Drive di belakang, S-Drive 18i. Jadi itu grade varian mesinnya ya. Di bagian bawah sini juga ada kamera mundur serta ada lampu plat nomor yang sudah LED. Di bagian kaca belakang juga sudah ada defogger belakang serta ada wiper. Di bagian atas ada wraparound spoiler yang dia two tone ya, warna body dan warna hitam gloss, serta ada high mount stop lamp. Di bagian atas juga ada shark fin antena, dan hampir lupa, di samping atap itu juga ada roof rail. Untuk di bagian bawah sensor parkir juga sama, dia ada 4 titik ya. Ya benar, 4 titik, dan ada semacam underguard yang warna body serta ada knalpot single exhaust. Nah, untuk bagasinya ini juga nggak berubah ya dibandingin X1 yang lama, jadi dia tetap lumayan lega, dan dia juga bisa dilipat jok belakangnya, formatnya 40 20 40. Di atas di sini ada partial shelf untuk melindungi barang bawaan kita biar nggak diintip dari luar. Ada lampu bagasi dan ada power outlet 12 volt di belakang, serta di bagian bawah sini tuh juga ada tempat penyimpanan yang lebih gede lagi karena dia udah nggak ada ban serepnya ya, jadi langsung dijadiin storage aja. Dan di sebelah kiri sini juga ada tempat penyimpanan terbuka, di kanan juga ada, bahkan dikasih jaring. Di bagian atas ini juga ada tempat untuk naruh segitiga pengamannya kalau kita ada kendala di jalan. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Jadi untuk di NIK 2021 ini mesinnya tetap sama, yaitu mesin 1500 cc 3 silinder dengan teknologi twin power turbo. Kodenya B38, dan untuk tenaganya dia juga lumayan gede lah, 140 horsepower dan torsi 220 Nm. Tenaganya disalurkan ke transmisi dual clutch 7 percepatan ke roda depan. Dan untuk ruang mesinnya juga ini sangat rapi ya. Dia juga ada strut bar untuk membuat sasisnya lebih rigid, dan
Engine cover juga udah rapi nih, dikasih cover. Kap mesin udah pakai hidrolik yang gede, jadi bukanya tuh gampang sekali. Dan khasnya BMW modern itu cukup diangkat aja ya, karena kita narik latch di bagian dalam itu 2 kali, jadi kita nggak perlu nyari-nyari latch di bagian bawah sini lagi. Oke, yuk sekarang kita lihat ke interior dalam. Untuk interior dalam sebetulnya perubahannya juga mirip-mirip lah ya. Untuk joknya dia juga udah menggunakan jok kulit Sensatec, dan untuk pengaturan jok pengemudi dia udah elektrik, bisa naik turun, maju mundur, recline, dan ada 2 buah memory slot. Untuk seal plate dia juga ada logo BMW di sini tapi hitam polos aja. Dan seinget gue kalau yang X1 sebelum NIK 2021 atau NIK 2020 ke bawah itu kayaknya ada leg extendernya ya, dia buat menopang paha biar lebih nyaman untuk perjalanan jauh. Tapi gue kurang inget ya itu beneran ada atau enggak. Jadi buat yang inget joknya ini ada leg extendernya bisa komen di bawah aja, karena takutnya gue salah ya, karena ini di sini tuh udah nggak ada extendernya lagi. Oke, yuk kita masuk dulu ya. Nah, di dalam perbedaannya juga nggak begitu banyak ya. Jadi untuk setir ini masih sama, dia masih kayak setir X1 yang sebetulnya kurang oke gitu ya, untuk dilihat kayak setir biasa banget gitu ya. Walaupun begitu dia udah dilapis kulit. Pengaturannya juga lengkap ya, dia bisa tilt, teleskopik, serta di sebelah kiri ada speed limiter walaupun belum ada cruise control, serta di bagian sebelah kanan ini udah buat volume, ganti track, ganti mode, angkat telepon, dan voice command. Di belakang setir ada tuas untuk lampu sein, dan di ujungnya itu ada buat ganti-ganti MID. Sebelah kanan ini ada tuas wiper yang sudah ada auto wipernya di sini untuk ngatur sensitivitas dari wiper depannya juga, dan ada pengaturan untuk wiper belakang. Gauge cluster juga sama nih, jadi kayak gauge clusternya X1 yang selama ini beredar ya. Jadi kayak kalau lagi mati seperti ini tuh dia kayak kelihatan ya udah kayak cuma ada ring bulat 2 buah gini aja, padahal kalau dikasih flash atau dinyalain gitu ya, dia ternyata ada jarumnya yang nggak akan kelihatan sampai kita menyalakan mesin. Ini juga tampilannya jadi rapih gitu ya kalau lagi mati begini. Keren sih, gue suka. Dan lanjut ke sebelah kanan sini, dia ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup flapnya di sini. Ada list warna hitam gloss, dan di bagian atasnya itu kayak ada list warna silver buat kontras gitu ya. Di bagian bawah ada pengaturan lampunya yang sudah auto headlamp juga, dan ada lampu senja, lampu utama. Di sini ada headlamp leveling, dan buat brightness panel instrumen. Ada tombol fog lamp depan, fog lamp belakang. Di bawah ada laci penyimpanan. Untuk pedal, dia pedal gasnya udah model organ pedals, dan di sebelah kiri juga ada footstepnya ya, atau footrest buat naruh kaki kiri, dan ada lampu juga di bagian footwell di sini ya. Di bagian kanan bawah situ ada tuas pembuka kap mesin yang ala modern BMW. Di bagian pintu ini juga ada soft touch panel di mana-mana ya. Tapi di bawah sini plastik. Grab handle ini juga mantap dipegangnya. Ada ambient light juga nih yang bisa diatur pastinya di bagian iDrive-nya, dan handle pintu yang warna silver. Ada tombol central lock, speaker ada di bagian sini, dan ada tombol untuk pengaturan spion serta power window yang sudah auto up down di semua jendela ya. Di bagian bawah door pocket dan cup holdernya juga gede, serta ada tombol untuk membuka bagasinya dari dalam. Di bagian atas ini ada sun visor yang ada cermin lengkap dengan lampu, dan ada card holder juga. Terus dia sudah ada side curtain airbag juga pastinya, ada grab handle. Di sini ada speaker, dan buat ini ya, bukan speaker, ada mikrofon buat kalau kita nelpon. Ada tulisan side curtain airbag lagi, dan ada ini juga ya, seat belt pengemudi yang belum bisa di-adjust naik turunnya. Terus di bagian spion tengah sudah auto dimming. Di sebelah sini juga ada lampu kabin ya, sama lampu baca kanan kiri. Dia juga ada ambient light nih warna amber gitu di bagian tengah sini. Dan untuk yang baseline, dia sekarang kehilangan panoramic sunroofnya. Jadi sunroof itu tetap cuma ada di tipe X-Line, yang di varian baseline ini dihilangkan. Di bagian sini juga ada sun visor penumpang depan yang ada cermin dan lampunya, grab handle, terus
ada seatbelt headrest yang bisa di adjust naik turun. Kalau kita lihat ke tengah, ini juga iDrive-nya sekarang juga udah pakai iDrive 6 ya, yang bisa diatur dari iDrive controller di bawah atau dari layar, jadi udah touchscreen. Untuk media radionya sih kemungkinan tetap sama ya, dan di sini juga gue nggak menemukan input CD, jadi kayak udah nggak ada CD slot lagi. Dan ada yang bilang juga dia sekarang sudah ada Android Auto, yang sebelumnya itu cuma ada Apple CarPlay-nya doang. Serta di bagian sini ada buat driver setting, ya pokoknya benar-benar plek-plekan iDrive 6 ya, walaupun dia belum iDrive 7 yang ada fungsi Hey BMW-nya, yaitu sistem voice command canggihnya dari BMW yang kayak ada di seri 3 terbaru ataupun seri 5 terbaru juga. Lanjut ke bawahnya, ada ventilasi AC yang masing-masing bisa dibuka tutup. Ada tombol hazard. Di bagian bawah sini juga ada preset radio yang ada sistem pre-touch-nya, jadi belum kita sentuh aja dia udah tahu jari kita lagi ada di mana. Ada knob volume, ganti mode, ganti band, next track. Di bagian bawahnya lagi ada pengaturan AC-nya yang sudah single zone, dual zone climate control. Fan speed di sini ini buat synchronize biar jadi satu zona AC. Arah AC lengkap ke atas, ke muka, ke kaki, dan ada knob untuk temperatur pengemudi, temperatur penumpang. Ada tombol untuk max AC juga, jadi satu tombol dia langsung ke posisi yang paling dingin. Ada auto climate control juga. Di sebelah kanan ada buat mode AC, terus ada buat sirkulasi udara. Di sebelah kiri itu ada defroster depan sama defogger belakang. Lanjut ke bawah, di sebelah sini ada power outlet 12 volt serta ada 2 buah cup holder yang ini bisa ditutup seperti ini biar lebih rapi. Di sebelah kanan juga ada tombol untuk sensor parkir. Sensor parkir tuh yang ini, dan tadi ya dia sudah ada auto parking sekarang. Untuk mode berkendara dia juga ada di sini, bisa diatur dari Eco Pro, Comfort, dan Sport. Serta ini tombol untuk mematikan stability control ya, DTC dan DSC, serta stability control juga. Di belakangnya ada electronic parking brake, serta di bagian belakangnya ini ada controller untuk iDrive. Dia bisa diputar kanan kiri, geser kanan kiri, depan belakang. Ada tombol back, tombol option, dan untuk pilih menunya itu tinggal klik tengahnya aja. Di depannya ada tombol buat shortcut ke home menu, terus shortcut ke media, communication, peta, dan navigasi. Terus transmisi juga tetap sama dari yang NIC 2020, jadi dia sudah pakai ala-ala joystick gitu, dan dia tadi ya transmisinya dual clutch 7 speed. Pencet unlock, tarik ke belakang untuk masuk ke drive, dorong ke setengah ke depan untuk neutral, dan pencet lock unlock, terus dorong ke depan sampai full untuk masuk ke gigi mundur. Serta kalau kita lagi di drive itu bisa digeser ke kiri untuk masuk ke mode sport atau ke mode manual yang upshiftnya itu ke belakang dan shiftnya ke depan, jadi ala-ala mobil balap. Untuk P tinggal pencet P-nya yang ada di atas sini juga. Oh ya, hampir lupa, untuk start engine buttonnya juga ada di bagian sini, dan di sebelahnya itu juga ada buat matiin auto stop start ya, yang buat matiin mesin kalau di lampu merah. Di tengah armrest ini juga masih sama, dia ada tempat penyimpanan di dalamnya, dan ini juga bisa di adjust tingginya mau seberapa, itu fleksibel banget. Ada tempat penyimpanan juga di bagian bawahnya, dan di bagian sini juga ada input USB konvensional, belum USB Type C ya. Serta yang paling penting juga di NIC 2021 ini adalah keberadaannya APAR ya, alat pemadam api ringan, yang sekarang udah wajib di semua mobil mulai dari NIC 2021. Cuma emang di sini tuh udah ditaruh di glove box aja, nggak dikasih bracket kayak di BMW X3 NIC 2021. Sama ada itu juga tuh lampu di bagian glove boxnya biar lebih mewah. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si BMW X1 baseline ini. Untuk di belakang dia karena nggak ada perbedaannya dibandingin X1 NIC 2020, jadi kita nggak perlu bahas ya. Buat kalian yang pengen lihat belakangnya seperti apa, bisa lihat review gua tentang X1 LCI NIC 2020 yang linknya ada di description di bawah. Oke, sekarang kita lihat ke luar aja yuk, langsung keluar aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari BMW X1 LCI tipe baseline NIC 2021 kali ini.
Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau adalah penyampaian review. Dan unit ini lagi ada di BMW Astra Sunter. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bagian bawah ya. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.